Salah seorang murid yang paling dekat dengan Yesus justru dikenal sepanjang masa bukan karena kesetiaan, melainkan karena pengkhianatan. Dialah Judas Iskariot, seorang tokoh yang namanya abadi, namun dalam stigma kelam, penjual gurunya sendiri, dengan harga yang bahkan terdengar sangat murah. Di episode kali ini kita akan menyelami sejarah kelam Judas Iskariot, murid Yesus yang dikenal sebagai pengkhianat. Kisahnya bukan hanya soal iman, tapi juga tentang manusia, pilihan, uang, dan penyesalan yang berujung maut. Judas Iskariot dikenal sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Ia mengikuti Yesus, menyaksikan mukjizat, dan mendengar langsung ajaran-ajaran yang mengguncang dunia. Namun berbeda dari murid lainnya, Judas punya posisi penting. Ia dipercaya memegang kas, menjadi bendahara kelompok. Ironisnya, justru dari sinilah sisi gelap Judas mulai terlihat. Menjelang peristiwa besar sebelum perjamuan terakhir, Judas diam-diam menemui imam-imam kepala dan ahli Taurat. Di sana ia menawarkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan orang, informasi tentang keberadaan Yesus. Dan untuk itu ia menerima bayaran 30 keping perak. Hanya 30 keping perak, harga yang kelak tercatat dalam sejarah sebagai simbol pengkhianatan. Momen puncaknya terjadi di Taman Getsemani. Yesus sedang berdoa ditemani murid-muridnya. Dalam kegelapan malam, Judas datang bersama rombongan prajurit dan penjaga. Untuk memastikan siapa Yesus, Judas memberikan tanda yang sudah disepakati, yaitu sebuah ciuman. Sebuah ciuman yang mestinya lambang kasih sayang, berubah menjadi simbol pengkhianatan paling terkenal dalam sejarah. Namun kisah Judas tidak berhenti di situ. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Menurut Injil Matius pasal 27, Judas akhirnya menyesal dan berusaha mengembalikan 30 keping perak itu kepada para kepala imam. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Uang itu dianggap najis dan tidak bisa dipakai untuk persembahan bait suci. Akhirnya, mereka membeli sebidang tanah yang dikenal sebagai tanah tukang periuk, sebagai tempat pemakaman orang asing. Versi lain dalam Kisah Para Rasul bahkan lebih kelam. Diceritakan bahwa Judas sendiri yang membeli sebidang tanah dengan uang itu, namun akhirnya ia mati mengenaskan, jatuh dan perutnya terbelah. Dengan rasa bersalah yang tak tertahankan, Judas akhirnya memilih jalan tragis dengan gantung diri. Ia yang pernah berjalan bersama Yesus, mengakhiri hidupnya sendiri dalam keputusasaan. Judas Iskariot adalah kisah tentang manusia biasa yang terjerat oleh ambisi, uang, dan kelemahan hati. Ia membuktikan bahwa kedekatan dengan kebaikan tidak selalu menjamin kesetiaan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa pengkhianatan tidak hanya soal orang lain, tapi bisa lahir dari dalam diri sendiri, ketika iman dan hati kita goyah oleh godaan. Seperti kata pepatah, tidak semua ciuman datang dari kasih sayang. Ada ciuman yang menusuk dari belakang. Nah teman-teman, itu tadi kisah tragis Judas Iskariot, murid yang menjadi pengkhianat. Menurut kalian, apakah Judas layak dianggap sebagai simbol pengkhianatan selamanya, atau hanya manusia yang terjebak dalam godaan dan penyesalan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah sejarah dan tokoh-tokoh kontroversial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.